Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari Mandari dari kelas B3. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kimia medisinal, yaitu tentang stereokimia dan juga aktivitas biologis obat. Nah, pada stereokimia ini kita akan membahas mengenai berbagai macam stereokimia, yaitu dari jenis-jenisnya dan juga bagaimana aktivitas biologisnya dalam suatu obat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu itu apa itu stereokimia. Jadi stereokimia ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam aktivitas biologis obat. Kenapa? Karena dia ini merupakan pengetahuan tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologis obat. Untuk pengantarnya bahwa bila obat yang akan berinteraksi itu akan berinteraksi dengan reseptor, kemudian molekul obatnya itu akan mencapai sisi reseptor tersebut sesuai dengan permukaan reseptornya. Jadi faktor stereotik ini ditentukan oleh stereokimia, di mana molekul obat ini terdapat pada permukaan sisi reseptor. Oleh karena itu, agar dapat berinteraksi dengan sisi reseptornya, maka dia akan menimbulkan respon yang sangat biologis, di mana molekul obatnya harus mempunyai struktur dan juga derajat kespesifikan yang sangat tinggi. Baik, kita mulai saja untuk materi pertama. Pada poin pertama ini, dia itu membahas mengenai isomer dan juga aktivitas biologis obat. Nah, di isomer ini dia itu dikenal dengan istilah yang digunakan tuh sangat luas, bahwa dia itu menggambarkan selektif dan juga bagian struktur, karena karakteristiknya yang terdiri dari karakteristik sterik, elektronik, dan juga sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Jadi di sini ada dua gambar, yaitu isomer sisi cis dan juga isomer sisi trans. Jadi sebagian besar obat mempunyai gambaran struktur tertentu. Jadi gambar ini orientasi terlihat bahwa orientasi gugus fungsionalnya dalam ruang dan juga pola yang sama. Dalam gambaran yang seterusnya ini dikenal dengan berbagai macam struktur yang akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, jadi di isomer ini dia terdiri dari beberapa isomer. Yang pertama itu ada isomer geometri dan juga aktivitas biologisnya. Nah, di isomer geometri ini dia dikenal dengan isomer cis atau cis trans. Dia ini merupakan isomer yang disebabkan karena adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara berlangsung pada suatu ikatan rangkap dalam suatu sistem alisiklik. Nah, ikatan rangkap ini dia akan membatasi gerakan atom dan mencapai kedudukannya yang sangat stabil sehingga membentuk isomer cis dan juga trans. Dia ini cenderung menahan gugus pada strukturnya. Kemudian untuk gambar isomer geometri seperti ini gambar cisnya dan ini gambar transnya, dimana dia akan berikatan dengan reseptor. Bahwa untuk gambar cisnya dia ini gugus B dan gugus C nya akan membentuk isomer dan juga isomer cis, sedangkan dia ini akan berinteraksi secara serasi. Pada gambar transnya di mana gugus B dengan C dalam bentuk isomer trans dan juga akan berinteraksinya di kurang serasi. Lanjut, untuk yang kedua itu isomer konfigurasi. Nah, di isomer konfigurasi ini akan membahas mengenai aktivitas biologisnya. Jadi isomer konfigurasi merupakan isomer yang terjadi karena adanya perbedaan pengaturan dari ruang atom-atom atau gugus-gugus struktur molekul obat. Jadi di ini isomer konfigurasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik, contohnya seperti sikloheksan yang dapat membentuk 3 konformer, yaitu kursi, perahu, dan juga melipat. Gambarnya seperti ini, gambar seperti kursi yang melipat dan juga gambar kayu. Bentuknya dia ini eukaryotik atau fenilperidin atau bentuk aksial dan juga fenilperidin.
Untuk penjelasan dari gambar sebelumnya bahwa isomer konfigurasi ini dia ini pada cincin non-aromatiknya atom atau gugus yang terikat terdapat pada kedudukan ekuatorial atau aksial pada keduanya dapat menunjukkan aktivitas biologis yang sama atau berbeda. Jadi bentuk isomer konfigurasi asetilkolin yang pertama itu ada konfigurasi tertutup di mana atom H dan juga atom N metilnya letaknya berdekatan dengan O sehingga gugus asetoksinya membentuk secara tertutup. Yang kedua dia itu konfigurasi memanjang penuh, jadi di mana atom H dan juga atom N metilnya itu letaknya berjauhan dari atom O sehingga membentuk struktur yang memanjang. Seperti ini, di interaksi reseptor dari senyawa diastereoisomer, bahwa untuk gambar cisnya ini di mana interaksinya lebih serasi sehingga dia akan membentuk aktivitas yang lebih besar. Sedangkan pada transnya dia akan berikatan dengan reseptor sehingga interaksinya kurang serasi sehingga aktivitasnya menunjukkannya lebih kecil. Contohnya seperti log P cis lebih besar dari log P trans. Yang ketiga ada isomer optik dan juga aktivitas biologisnya. Nah, di isomer optik ini merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C. Jadi atom C-nya ini dikenal dengan atom C asimetrik. Jadi di isomer optik ini dia mempunyai sifat fisika kimia yang sama dan juga hanya berbeda pada bagian kemampuan dan juga memutar bidang cahayanya, di mana terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Masing-masing isomer Y ini dia hanya memutar pada bidang cahaya yang terpolarisasi atau berbeda pada rotasi optiknya. Seperti ini gambar interaksi isomer optik. Jadi ini berikatan dengan reseptor. Untuk isomer optiknya dia dimana akan melewati membran biologis, kemudian berinteraksi serasi. Untuk pada cisnya dia berinteraksi serasi sehingga aktivitasnya lebih besar, sedangkan pada transnya dia setelah melewati membran akan berikatan dengan reseptor, maka interaksinya kurang serasi sehingga aktivitasnya sangat kecil. Baik, itu saya yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.